Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan kali ini aku ditemani oleh Putri Alfian. Halo Putri, apa kabar? Alhamdulillah, Bunda sehat. Sehat. Oke, seperti MOP Lovers di rumah tahu, Putri Alfian ini adalah anak indigo yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dan gak berlama-lama lagi, sekarang MOP Lovers kali ini kita akan membahas suatu lokasi horor yang melegenda di mata masyarakat. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang, lokasi ini masih identik dengan hal mistisnya. Ini dia cerita tentang terowongan Casablanca. Dan ini gambarnya, sambil Putri Alfian melihat di sana ada apa, ini Bunda sambil menceritakan riset dari tim. Terowongan ini sendiri letaknya di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Pasti MOP Lovers sudah pada tahu ya. Tepatnya di jalur penghubung dua arah antara Jatinegara dan Sudirman. Konon katanya kalau misalnya orang melintasi terowongan ini tapi tidak permisi, maka mereka akan mengalami kecelakaan. Memangnya ada apa di sana? Oke, kalau kayak gitu gak usah basa-basi, kita langsung tanya. Gimana Putri, kamu lihat? Aku ngelihat ada satu sosok di sini, tapi dalam satu sosok ini bisa berubah menjadi 3 wujud untuk di mata awam, Bunda. Kuat dong berarti dia? Kuat. 3 wujudnya apa aja? Sosok ini bisa menampakkan wujud ke mata awam sebagai kuntilanak merah, bisa juga menampakkan wujud ke mata awam sebagai perempuan cantik berambut panjang seolah-olah lagi berjalan di pinggir jalan, bisa juga menampakkan wujud ke mata awam sebagai nenek-nenek tua. Sekarang kalau yang kamu lihat, dia lagi menjadi sosok yang mana? Sosok yang cantik. Berarti di antara semua sosok di sana dia yang paling mendominan. Sosok ini yang paling dominan. Oke, perempuan cantiknya kayak gimana? Perempuan cantik, kalau biasa dilihat dari mata awam, untuk parasnya cantik, berambut panjang kira-kira sepinggang, terus menggunakan baju warna putih, biasanya terlihat. Jadi mata awam nggak ngelihat dari muka Bunda, tapi ngelihatnya dari belakang biasa. Sosok perempuan cantik ini. Oke, dan kalau misalnya sekarang kamu lagi melihat tempat itu dan mencoba berinteraksi, dia tuh responnya gimana? Kalau respon sosok ini ketika aku tadi mencoba melihat, sosok ini justru menunjukkan perubahan wujudnya. Sosok-sosok itu ya? Perubahan wujudnya. Dan menurut riset nih, sebelum dibangun jalan di terowongan ini, tanah tersebut merupakan lahan kuburan massal. Kemudian pemerintah memindahkan kuburan itu untuk dibangun jalan raya. Dan saat proses pemindahan dikabarkan ada 1 jenazah yang bentuknya masih utuh. Hal ini tentu jadi misteri. Dan kalau menurut kamu, apa dia sosok yang ada di terowongan ini? Bukan Bunda. Kalau sosok yang ada di terowongan ini, dari yang aku lihat, sosok ini adalah korban dari pemerkosaan 7 orang. Sosok yang tadi? Iya. Bukan yang mayat ini? Bukan. Jadi sosok ini diperkosa oleh 7 orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu jasadnya bisa dibilang dibuang di daerah terowongan Casablanca ini. Jasadnya nggak ditemuin orang? Jasadnya ditemukan, tapi oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab ini dibuang di daerah terowongan Casablanca. Makanya akhirnya dia berdiam di situ. Iya. Umur berapa itu? 16 sampai 17 tahun. Berarti, pada saat itu, umurnya pada saat kejadian ya Bunda, 16 sampai 17 tahun. Berarti masih muda banget dong ya? Masih muda. Itu kronologi ceritanya sampai dia bisa diperkosa itu gimana ya? Kalau aku coba flashback kejadian di masa lalunya pada saat belum terbentuknya jalanan seperti terowongan Casablanca saat ini, nggak jauh dari terowongan Casablanca ini memang banyak rumah-rumah penduduk dan memang ada salah satu makam yang luas banget tanahnya. Sebenarnya untuk tragedinya ini belum terlalu malam, cuma kemungkinan ya pada zaman itu keluar sehabis maghrib itu udah jadi hal yang menakutkan. Oke, berarti ini kejadiannya udah lama sebelum adanya terowongan ini? Iya, jadi kira-kira sekitar habis maghrib si sosok ini pada saat itu kayak mau ke sebuah warung, mau beli sesuatu, tapi nggak sengaja ketemu sama 7 orang yang tidak bertanggung jawab dan dalam keadaan tidak sadar.
Jadi dulu itu kalau dari kacamata aku yang aku lihat banyak warung-warung kecil pinggir jalan yang jual minuman gitu Bunda. Ketemu sama perempuan ini, pada akhirnya perempuan ini diperkosa secara bergilir dengan 7 orang ini, lalu dibunuh dan jasadnya diletakkan di daerah terowongan Casablanca. Dan karena jasadnya di situ, makanya rohnya masih menetap di situ. Atau jasadnya udah dipindahkan justru? Jasadnya sudah dipindahkan, tapi kalau aku biasanya menyebutnya itu penasaran sih Bunda, atau tidak terima dengan cara kepergian si sosok ini. Si sosok ini belum menerima cara mereka membuat si sosok ini pergi gitu. Lalu kenapa terjadi banyak kecelakaan di terowongan ini? Apakah karena si sosok ini? Atau sebenarnya ya emang karena kelalaian manusia? Atau emang karena masih banyak sosok lain yang di situ? Atau karena sosok ini? Karena sosok ini. Kenapa? Meninggal penasaran, kayak mau balas dendam dengan siapapun yang mungkin kalau untuk kejadian kecelakaan itu sering terjadi untuk beberapa tahun terakhir ya Bunda. Maksudnya untuk saat-saat ini sudah sangat berkurang karena manusia sudah banyak melintas di jalan itu dan energi-energi kita sebagai manusia sudah mulai terkumpul lebih kuat daripada energi si sosok ini. Tapi kalau untuk di zaman dulunya memang jalanan ini begitu sepi dengan penerangan yang kurang. Jadi kemungkinan besarnya si perempuan ini mengagetkan pengendara-pengendara lain yang secara otomatis pengendara ini juga mungkin keadaan lelah, capek atau ngantuk. Nah, kalau misalnya yang tadi menurut riset kan ada satu mayat yang masih utuh. Apakah sosok itu ada di sini? Nggak ada Bunda. Nggak ada, tapi justru. memang zaman dulunya energi hal mistis di daerah terowongan Casablanca ini begitu kuat berkumpulnya sehingga mengalahkan energi-energi manusia yang melintas di jalan ini. Ditambah lagi dengan kita-kita juga percaya, makin penasaran Iya, nyari ke situ makin kan. besar sugestinya kita. Sebenarnya sekarang udah nggak gitu berbahaya karena yang aku jelasin tadi Bunda, udah sering dijamak dengan energi-energi manusia sehingga energi-energi dulu sudah tertutupi dengan energi-energi kita yang sekarang. Menjadi kayak yang tadinya energi buruk saat ini sudah lebih menjadi energi yang baik untuk jalanan ini. Yang menjadi sorotan masyarakat, di sana sering ada kuntilanak merah yang sering menjaga terowongan itu. Berarti sosok yang tadi. Iya Bunda. Bisa nggak sih kira-kira kita komunikasi sama dia? Aku coba komunikasiin dulu. Oke. Permisi. Permisi. Kamu sosok kuntilanak yang ada di sana? Kenapa kamu masih menetap di sana? Nama kamu siapa? Isa. Isa kenapa bisa ada di sana? Dibunuh aku. Dibunuh sama siapa? Nggak tahu. Terus kenapa sih kamu ngegangguin orang-orang yang lewat di sana? Cari aku. Apa? Cari. Cari siapa? Cari siapa? Cari yang bunuh kamu. Kamu cari siapa? Kamu cari yang bunuh kamu? Cari yang bunuh kamu gimana caranya kalau misalnya kamu ngegangguin? Kan kasihan banyak orang yang sebenarnya nggak bersalah kan? Iya. Terus kenapa kamu gangguin? Bisa? Apa yang mau kamu sampaikan? Kenapa kamu diam? Sakit. Sakit? Apanya yang sakit? Orang tua kamu masih ada? Apa yang mau kamu ngomongin? Sakit. Apanya yang sakit?
Sakit. Di sana ada sosok lain nggak yang kuat selain kamu? Nggak ada. Ada yang mau kamu sampaikan nggak? Sakit. 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 Kalau kayak gitu terima kasih ya Isa. Terima kasih. Nanti kami doakan dari sini ya. Sekarang aku mau ngobrol sama teman aku, Putri Alfian. Isa. Putri gimana? Ini udah Putri kan Mas? Udah Putri Bunda. Jadi penyebab dari meninggal sosok ini dipukul kepala belakangnya setelah diperkosa. Pantesan dari tadi dia bilang sakit. Terus maksudnya aku nanya sakit apanya, sakit di mananya gitu. Tapi dia tidak menjawab gitu, dia hanya bilang sakit. Jadi setelah diperkosa itu secara bergilir dengan 7 orang di saat yang bersamaan. Setelah diperkosanya juga nggak jauh pada saat itu dari sekitaran makam di Terowongan Casablanca. Setelah diperkosa itu dipukul kayak pakai balok besar kotak gitu di daerah kepala belakang sini. Itu yang menyebabkan sosok ini meninggal. Habis itu jasadnya diletakkan di pinggir jalan gitu aja. Pantesan dia kayak udah nggak rela ya. Dan tadi aku nanya tujuannya dia di situ apa, ngegangguin apa gitu. Ya karena dia kayaknya masih mencari sosok yang membunuh dia. Iya, karena tadi 7 orang ini. Aku nanya siapa yang membunuh, dia bilang nggak tahu gitu kan. Jadi ya sudahlah. Ternyata walaupun udah menjadi sosok, mereka masih menyimpan rasa kecewa, tidak terima, dan akhirnya dendam. Sebenarnya dengan kebanyakan bunda kayak pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, setauku ada yang tidak terima dengan kenyataan yang sudah ditakdirkan di hidupnya. Maka dari itu sosok ini hanya hilang dari penglihatan mata manusia. Jadi kayak tubuhnya meninggal, jasadnya meninggal, tapi tidak dengan rohnya. Oke, kalau kayak gitu lumayan menegangkan. Oke, Mopelovers, sekian perbincangan seru aku hari ini bersama Putri Alfian. Dan kembali lagi, hal-hal yang sudah kita bahas tadi itu semuanya diserahkan kembali kepada Mopelovers. Boleh percaya, boleh tidak, ya kan? Iya, bisa aja ini menjadi informasi baru buat kalian di rumah. Dan semoga apa yang menurut kalian baik, kalian bisa dengarkan. Kalau yang menurut kalian enggak, ya udah. Bunda nggak bosen untuk mengingatkan, jangan lupa juga untuk download aplikasi Mopelovers di Play Store bagi pengguna Android. Dan bagi pengguna iOS, harap bersabar dulu, sabar, ya kan? Oke, thank you Putri Alfian buat hari ini. Dan kalian semua juga bisa komen di bawah, mau kita cerita atau kita riset tentang apa ya gitu. Kalian bisa komen. Oke, terima kasih pokoknya buat semuanya. Kembali lagi di episode selanjutnya Sisi Dunia. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.